Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anwar Sadadha, NIM 19112434. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi saya tentang administrasi kurikulum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah administrasi supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heru Setiawan MPDI. Baiklah, sebelum kita masuki materi penjelasan, mohon bantuannya untuk teman-teman menekan tombol like dan subscribe channel kami, karena satu like dan subscribe sangat berarti bagi kami. Atas bantuannya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan dari teman-teman sekalian. Amin Allahumma amin. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama. Materi yang pertama tentang pengertian administrasi kurikulum. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu administrasi kurikulum, ada lebih baiknya kita mengetahui apa itu administrasi dan apa itu kurikulum. Yang pertama, pengertian administrasi. Secara bahasa atau harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Yang pertama ad dan kedua ministrer. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada. Sedangkan kata ministrer mempunyai arti yang sama dengan kata to serve atau to conduct, yang berarti membantu, melayani, atau mengarahkan. Adapun pengertian administrasi secara sempit ialah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, atau ketik-mengketik, dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan. Sedangkan secara luas, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Adapun secara umum, administrasi adalah segala perencanaan atau peraturan yang di dalamnya setidaknya terdapat 4 fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Yang keempat, controlling atau pengawasan serta evaluasi. Yang kedua, pengertian kurikulum. Secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurare yang artinya tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Adapun dalam arti sempit, kurikulum adalah segala atau sejumlah mata pelajaran atau mata kuliah yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Sedangkan dalam arti yang luas, kurikulum adalah seperangkat atau sejumlah experience atau pengalaman dan pengetahuan yang dikembangkan secara bersama-sama oleh peserta didik dan pendidik, sehingga dalam proses belajar mengajar, peserta didik tidak hanya
memperoleh teori saja, akan tetapi juga memperoleh experience atau pengalaman. Nah, secara jelas pengertian kurikulum diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yaitu kurikulum adalah seperangkat perencanaan atau seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Nah, dari beberapa pengertian administrasi dan kurikulum tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya administrasi kurikulum adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap setiap komponen-komponen kurikulum yang diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi, untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang berimplikasi kepada tujuan pendidikan nasional. Atau secara sederhana, administrasi kurikulum adalah bagaimana suatu lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi, memiliki rencana yang didesain dan diatur sedemikian rupa untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar dalam kelas agar tetap tercapainya suatu tujuan pendidikan. Selanjutnya tentang fungsi-fungsi administrasi kurikulum. Dalam proses pendidikan perlu adanya keterlaksanaan administrasi kurikulum agar proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, serta proses evaluasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal dalam mengatasi berbagai masalah sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Jadi, ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum, di antaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan peserta didik dalam memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas dalam pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik atau lingkungan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu mengembangkan kurikulum. Dan materi yang terakhir yaitu tentang ruang lingkup administrasi kurikulum. Jadi ada beberapa ruang lingkup dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, administrasi pengembangan kurikulum. Nah, dalam bidang ini dibahas bagaimana perencanaan dan pengembangan selanjutnya. Yang kedua, administrasi pelaksanaan kurikulum. Dalam bidang ini dibahas tentang bagaimana keterlaksanaan sebuah administrasi kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan, di mana di sini pelaku administrator atau kepala sekolah dan guru menjadi sorotan yang tajam. Yang ketiga, administrasi supervisi pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, pemantauan dan penilaian kurikulum. Dan yang terakhir, administrasi perbaikan kurikulum, di mana dalam bidang ini dibahas bagaimana meningkatkan relevansi dan mutu sebuah pendidikan agar administrasi kurikulum berkembang secara baik sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, dan terima kasih atas segala perhatian. Segala kebenaran murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan murni datang dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.